Sawadika. Hari ini aku mau buat video part 2 untuk perjalanan studi aku hingga sampai ke Thailand. Jadi untuk video part satunya bisa ditonton dulu, bagi yang belum bisa ditonton di YouTube channel aku. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe YouTube channel aku dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan waktu aku update video baru lagi. Terus jangan lupa like dulu videonya, like sebelum lanjut ke isi video ini, like dulu gitu kan. Terima kasih. Jadi kemarin kan untuk part 1 aku udah sampai ke daftar kan guys, submission. Nah selanjutnya setelah daftar itu apa aja lanjutannya gitu guys. Nah di sini part 2 ini aku mau bahas tentang hal itu. Jadi part 2 ini tentang after submission, setelah pendaftaran. Yang pertama yang aku dapat adalah pengumuman dari kampus. Jadi pengumumannya itu ada di website juga. Jadi pengumuman pertama itu pengumuman dari kampus yang menyatakan bahwa aku telah diterima di kampus tersebut gitu guys. Jadi waktu itu aku masih ingat ada sekitar 9 orang yang terdaftar yang diterima di angkatanku dan di beasiswa yang sama, maksudnya di waktu yang sama dengan aku daftar gitu guys. Ada 9 orang yang lolos administrasi aja. Jadi administrasi itu yang kemarin guys, jadi kayak berkas-berkas, kemudian apa motivation letter, kemudian ada apa rekomendasi gitu guys, bisa dilihat di part 1. Nah dari 9 orang ini apa yang kita harus lakukan? Jadi setelah dipilih 9 orang itu kita dapat email lagi yang menunjukkan bahwa kita harus presentasi guys. Nah presentasi apa gitu? Presentasi proyek kita. Maksudnya presentasi proyek itu gimana? Kemarin kan aku udah sempat singgung tentang proposal penelitian. Nah ini proposal penelitian ini bisa disebut juga sebagai proyek guys. Jadi kita bakal mempresentasikan ide kita yang akan kita lakukan selama kita kuliah di Thailand kayak gitu guys. Nah presentasinya ini cuman bentar guys, kalau nggak salah itu 15 menit termasuk tanya jawab guys. Jadi ya kira-kira 10 menit lah buat presentasi guys. Jadi ya bisa seminim dikompakkan mungkin lah yang ingin dipresentasikan, karena kan biasanya presentasi itu kan panjang detail gitu. Ini cuma 10 menit guys, 10 menit yang sangat menentukan gitu. Nah terus apa aja yang dipresentasikan ya tadi kan proyek, tapi selain proyek itu dalam 10 menit itu juga kita harus menampilkan CV kita guys. Jadi CV satu slide gitu guys, satu slide PowerPoint itu ada CV kita, misal siapa kita, nama kita, kemudian apa riwayat hidup itu kayak cuman mencakup tentang edukasi aja, edukasi sebelumnya sama kayak pengalaman penting atau juga kalau punya publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal atau proceeding atau lainnya itu kita bisa mencantumkan guys di situ dalam satu slide aja guys, dan kita bisa baca cepat gitu guys waktu presentasi guys supaya tidak makan waktu. Terus kemudian setelah presentasi tadi kan aku udah bilang kalau ada tanya jawab guys. Nah yang tanya jawab, jadi presentasinya itu waktu itu aku by Zoom guys, Skype by Skype. Nah itu yang kuliah di sana itu, yang kuliah di Skype itu kayak ada ruangan ujian gitu guys. Ada 7 orangan, sekitar 7 atau 8 orang profesor yang serem-serem lah guys bentuknya. Enggak serem gitu guys, maksudnya kayak senior banget gitu, jadi deg-deg gitu kan. Nah terus habis itu setelah kita presentasi itu mereka akan tanya guys. Jadi pertanyaannya apa? Bukan pertanyaan tentang kenapa milih studi di Thailand, kenapa milih beasiswa ini, bukan kayak gitu guys. Jadi pertanyaannya itu mencakup tentang proyek kita. Jadi ya kita harus belajar guys, terpaksa harus belajar guys, karena mereka itu bakal bertanya tentang proyek kita. Jadi misal kalau proyekku tentang biogas gitu guys, jadi pertanyaannya itu kayak gimana kamu caranya bisa buat kok bisa buat biogas kayak gitulah guys. Ya itu terlalu gampang sih sebenarnya pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaannya itu lebih deep dari itu guys. Jadi nanti kalian itu bakal ditanya tentang uangnya cukup kawan, uangnya cukup nggak buat penelitian tentang penelitian yang kamu idekan ini kayak gitu guys. Jadi ya pinter-pinter ngomong aja guys. Jadi coba latihan dengan cara ngomong dengan cermin atau minta saudara untuk nonton kalian presentasi terlebih dahulu guys, karena waktu itu aku minta adik-adikku untuk dengerin aku presentasi.
Ya presentasinya bahasa Inggris ya guys, bahasa Inggris, ya mungkin bahasa Indonesia gitu kan. Nah terus setelah tanya jawab nih, tanya jawab, ya dijawab lah bisanya gitu loh guys, harus bisa lah gitu, pasti bisa, anggap aja bisa gitu, yakin deh. Terus habis itu pertanyaan terakhir itu kayak anything to say kayak gitu, jadi mereka tuh nanya, ngasih kita kesempatan, ada yang mau diomongin nggak sesuatu, ada yang sesuatu yang ingin diomongin nggak gitu kan. Terus waktu itu ya karena pertanyaan ini tuh biasanya di interview itu wajib dijawab ya guys, jadi wajib dijawab, jadi aku juga shock kan tiba-tiba ditanya kayak gitu. Ya udahlah gitu, aku bilang aja anything to say ku itu apa tau nggak guys. Jadi aku waktu itu jawab thanks to, jadi kayak acknowledgement, jadi aku bilang kayak makasih sama acanku itu kayak dosen pembimbing, dosen yang udah mau menerima aku di kampus ini. Jadi aku makasih ke beliau karena sudah membantu aku kayak memberikan motivation letter, terus kemudian membimbing aku cara menulis proposal, membimbing aku cara membuat PowerPoint slide, hingga aku bisa presentasi pada hari itu, dan hingga aku bisa paham tentang biogas kayak gitu guys. Jadi ya kayak gitulah guys, pertanyaan anything to say itu jawab makasih. Terus aku juga bilang I hope maaf, jadi aku juga bilang harapan, kayak misal saya harap dapat membalas beliau dengan cara diterima di kampus ini dan mendapatkan beasiswa ini, kayak gitulah guys. Jadi agak suram sedih maksudnya, apalah itulah guys, pokoknya pinter-pinter ngomong aja ya guys. Udah lanjut. Oke lanjut guys, jadi udah nih kan, udah selesai presentasi. Terus selanjutnya apa? Ada pengumuman lagi guys. Jadi tadi itu pengumuman 9 orang itu belum mutlak guys, jadi itu cuma diterima di kampusnya, belum di beasiswanya gitu guys. Nah setelah presentasi itu ada pengumuman lagi. Nah tadi kan di part 1 aku udah sebutkan kalau beasiswaku ini beasiswa yang baru, dan beasiswanya itu strict karena nominal uang yang diberikan itu besar. Jadi ya saat pengumuman itu yang diterima cuma 3 orang guys, cuma 3 orang, termasuk aku guys, termasuk aku sama temanku itu anak Kambodian gitu, sama 1 orang anak Thai gitu. Jadi ada 3 orang aja angkatanku. Terus habis itu kan 3 orang nih, terus habis itu apa namanya, dari 3 orang ini kayak dikasih apa namanya, dikasih dokumen untuk diisi tentang LOA guys. Jadi LOA itu kayak letter of acceptance, tanda surat diterima gitu lah guys. Jadi LOA ini nanti dikasih dokumen untuk mengisi LOA, karena LOA ini digunakan untuk pembuatan visa guys, nanti aku jelaskan lagi. Nah LOA dokumen ini kita isi dengan nama, terus alamat kita yang jelas, dan jangan sampai salah ya guys, karena ini bakal dokumen LOA ini bakal dikirimkan ke alamat kita guys. Jadi bener dari Thailand ke Indonesia lewat pos gitu guys, sekitar 10-14 hari guys. Nah waktu itu waktu zamanku masuk itu waktu lebaran guys, jadi ya macet lah lebih dari 14 hari guys. Ya bayangin lah, sama itulah kan penuh dengan paketan baju sama Hermes kan namanya hampers gomel ups sorry guys, lidah. Terus habis itu langsung ke udah nih kan, udah kirim dokumennya. Nanti kita juga dapat kayak apa ya namanya, PDF, isinya itu tentang bahasa-bahasa Thai, kayak gimana cara ngucapin halo, terus gimana caranya naik taksi, terus sama kayak peta dari kalau kita turun di bandara ini tuh gimana caranya kita sampai ke kampus kita, kayak gitulah guys. Sama ditawarin apa kita mau tinggal di dorm inside campus area, maksudnya itu kayak kita tinggal di apartemen asrama kampus atau di outside ya gitu. Kalau misal di outside mau dibantu enggak, tapi kan waktu itu aku udah ngubungin temanku yang ada di temanku Indo yang ada di Thai kayak gitu, jadi aku nggak butuh gitu kan guys. Terus lanjut, nah LOA ini kan mereka bakal nyiapin, bakal buatin sesuai data yang kita tulis di dokumen yang kita submit tersebut. Nah setelah LOA-nya jadi, itu LOA akan dikirimkan dalam 2 bentuk. Yang pertama melalui email. Kalau email ini nggak bisa dipakai buat visa guys, soalnya di visa itu harus ada cap aslinya gitu, nggak mau kalau cuman print outan doang gitu, ribet emang. Nah yang LOA yang kedua itu diposkan ke Pos Indonesia. Kemudian LOA-nya ini dilampiri dengan VSL letter, VSL apa gitu loh namanya. Nah itu tuh kayak surat pemberitahuan bahwa
kampus kita itu minta izin ke Thai Embassy atau minta izin ke kedutaan Thai yang ada di Indonesia untuk minta dibuatkan visa supaya bisa studi di Thai kayak gitu guys. Nah selanjutnya setelah kita dapat nih LOA sama VSL-nya, itu apa yang kita lakukan? Kita buat visa guys. Jadi persyaratan visa itu bisa diakses di Thai Embassy yang ada di Indonesia, itu pasti ada di websitenya. Nah setiap negara itu punya kebijakan masing-masing, tapi kalau untuk Thai ini aku rasa tiba-tiba formal. Jadi aku rasa itu kayaknya nggak begitu strict gitu, nggak begitu banyak lah yang perlu disiapkan. Jadi kalau nggak salah itu yang ribet itu cuman apa sih, SKCK ya namanya, yang surat tanda bebas kriminal itu loh guys. Ya itulah, soalnya SKCK-nya harus sampai ke apa namanya, tingkatnya polisian itu apaan sih, Polres, yang paling sampai provinsi itulah guys. Apa sih, nggak tahu aku guys, tidak tahu, ilmuku bukan dalam bidang itu guys. Nah sampai pokok waktu aku itu dari kepolisian setempat wilayah ke kepolisian desa lah istilahnya biar mudah gitu, kepolisian desa, terus habis itu naik lagi ke kepolisian apa namanya kota, habis itu naik lagi ke yang itu yang provinsi, ke Surabaya, karena aku kan tinggal di Jawa Timur, jadi yang di Surabaya itu guys, itu doang yang ribet buat KCK. Terus habis itu kita urus visa. Nah karena aku dekat dengan Thai Embassy yang ada di Surabaya, itu Thai Konsultan Embassy kalau nggak salah, konsultan gitu, kita bisa pilih guys, kita ke Jakarta atau ke Surabaya gitu guys, ada dua. Karena aku dekat di Surabaya, ya udah aku pilih yang konsultan di Surabaya. Terus kita datang langsung ke sana, kemudian urus visa, kayak ngasih dokumennya, terus bayar kalau nggak salah itu 1.200.000-an lah guys, kalau nggak salah, aku lupa guys. Terus habis itu syaratnya sebelum kita bikin visa, kita harus punya tiket pesawat guys. Jadi wajib untuk tiket pesawat kita pertama kali berangkat ke Thai itu kita udah harus punya gitu guys, karena nanti itu bakal di dokumen visanya itu kalau nggak salah nih ya, itu ada flight number ya, flight ticket number, terus tanggal berapa kita berangkat kayak gitu guys. Tanggal pertama sendiri, nggak perlu tanggal pulang, soalnya kita nggak tahu kan kapan pulang. Kita pulang waktu liburan juga boleh kan, soalnya deket kan, nggak begitu jauh gitu kan. Ya udah kayak gitu guys. Jadi ya siapkan itu, kita harus udah punya tiket pesawat guys. Jadi ya itu untuk buat visa. Nah pembuatan visa ini kalau nggak salah 3-5 hari kerja kalau nggak salah guys, aku lupa. Jadi soalnya kan kita kan dari Surabaya nih guys, kalau di Surabaya itu kan kedutaan yang aslinya itu kan ada di Jakarta guys. Jadi untuk minta izinnya bahwa visa kita tuh di ACC atau diterima atau tidak, itu kan mereka perlu menghubungi yang ada di Jakarta, jadi nggak bisa langsung. Kecuali kalau nggak salah nih guys, kalau kita pergi ke Jakarta, kita ngurus di Jakarta, dan waktu ada duta sampo lain, kalau itu ada apa namanya, duta ya namanya, ya itulah guys, waktu ada itunya, itu kita bisa langsung sehari kelar gitu guys. Jadi ya itulah bedanya cabang dengan utama gitu kan guys. Ya tapi nggak apa-apa, 3-5 hari doang gitu kan. Udah nih, udah selesai, visa udah selesai, visanya itu bakal ditempel di paspor kita gitu. Terus habis itu ya kita berangkat, naik pesawatnya gitu. Udah kita berangkat naik pesawat nih guys, ya udah selesai, nyampe kita ke Thai. Terus udah kayaknya ya, kalian mau tahu nggak apa lagi gitu? Kalian penasaran nggak selanjutnya setelah nyampe itu ngapain lagi gitu? Ngurus apa lagi? Kalau kalian penasaran, kalian bisa komen di bawah ini dan bisa request ke aku selanjutnya gimana kak, kayak gitu guys. Oke meh. Oke, thank you for watching. I hope you guys enjoy this video, dan aku juga berharap video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan sampai ketinggalan ya guys, kalian harus daftar ke kampusku. Kok maksa? Jadi buka opening pendaftarnya itu tiap semester guys. Jadi tiap semester, maksudnya tiap semester itu berarti 1 tahun 2 kali, ya kan? Bener kan? Oke, thank you. Jangan lupa follow Instagram aku, Belaism aja. Dan see you next video. Bye bye. Stay healthy.